Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka belajar, salam merdeka mengajar. Jangan di skip karena ada yang menarik setelah yang satu ini. Halo anak-anak hebat, berjumpa kembali dengan Bapak John Henry. Baiklah anak-anak hebat, pada video pembelajaran sebelumnya di bab 1 tumbuhan sumber kehidupan di bumi yang sudah kita pelajari yaitu topik A bagian tubuh tumbuhan, topik B fotosintesis, proses paling penting di bumi. Selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu topik C, perkembangbiakan tumbuhan. Untuk tujuan video pembelajaran kali ini pada topik C yaitu membuat simulasi menggunakan bagan atau alat bantu sederhana tentang siklus hidup tumbuhan. Baiklah anak-anak, apa itu perkembangbiakan tumbuhan? Perkembangbiakan tumbuhan adalah proses reproduksi atau cara tumbuhan untuk menghasilkan individu baru. Ada dua cara perkembangbiakan tumbuhan, yaitu perkembangbiakan vegetatif dan perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah proses reproduksi tumbuhan yang melibatkan pembentukan individu baru tanpa melalui proses pembuahan. Untuk perkembangbiakan vegetatif ada dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Berikut ini contoh perkembangbiakan vegetatif alami. Yang pertama, tunas. Pada tumbuhan seperti pisang dan bambu, batang yang ada dalam tanah dapat berkembang membentuk tunas. Tunas akan tumbuh dekat dengan induknya dan tumbuh menjadi tanaman baru. Ada tunas tumbuh di tempat lain sehingga disebut tunas liar. Selanjutnya yang kedua yaitu spora. Tanaman paku menggunakan spora untuk berkembang biak. Letak spora ada di bawah tumbuhan. Spora yang jatuh di tempat yang cocok akan tumbuh menjadi tanaman baru. Berikutnya yang terakhir yang ketiga yaitu umbi. Bagian ini sebenarnya adalah cadangan makanan yang disimpan dalam batang atau akar. Jika umbi ditanam maka dapat keluar tunas baru. Contohnya kentang, umbi batang, singkong, umbi akar, dan bawang merah, umbi lapis. Berikut ini adalah contoh perkembangbiakan vegetatif buatan selain stek dan cangkok. Yang pertama, sambung. Disebut juga mengenten. Perkembangbiakan dengan cara menyambung batang dua tumbuhan yang jenisnya sama tetapi kualitasnya berbeda, dengan tujuannya untuk memperoleh kualitas tanaman yang lebih baik. Berikutnya yang kedua, merunduk. Teknik berkembang biak dengan cara merundukkan batang tanaman ke tanah agar tumbuh akar. Setelah akar timbul, batang bisa dipotong, contohnya alamanda. Selanjutnya perkembangbiakan generatif. Pada tumbuhan berbunga, perkawinan generatif terjadi saat proses penyerbukan. Penyerbukan yaitu bertemunya benang sari alat kelamin jantan pada bunga dengan putik alat kelamin betina pada bunga. Nah, setelah itu akan terjadi proses pembuahan, yaitu peluburan sel jantan dan sel telur. Setelah pembuahan terjadi, bunga akan layu dan gugur, diikuti perkembangan bakal biji menjadi biji yang dilindungi oleh kulit. Pada dasarnya dalam perkembangbiakan generatif, tumbuhan memerlukan bantuan untuk penyerbukan seperti dari serangga, angin, bahkan manusia. Berikut ini adalah contoh siklus perkembangbiakan tumbuhan vegetatif dan perkembangbiakan generatif. Contoh siklus perkembangbiakan vegetatif pada pohon pisang. Pertama, tunas, yang kedua daun muda, yang ketiga tangkai tandan, yang keempat tangkai bunga, yang kelima pembuahan, dan yang terakhir pematangan buah. Selanjutnya contoh siklus perkembangbiakan generatif pada pohon terong.
Yang pertama penyemaian bibit, yang kedua perkecambahan, yang ketiga pertumbuhan, 4 dewasa, yang kelima pembungaan, dan yang terakhir pembuahan dan pematangan. Anak-anak hebat, demikianlah video pembelajaran kali ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.